Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-47 dari 80 topik. Pengaruh, bagian pertama. Kepemimpinan pada dasarnya adalah salah satu aspek pengaruh sosial. Pengaruh sosial tersebut sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Proses mempengaruhi dari seorang pemimpin terhadap para pengikutnya tidaklah searah. Pemimpin mempengaruhi para pengikutnya dan sebaliknya para pengikut pun mempunyai pengaruh terhadap pemimpin. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Pengertian pengaruh. Istilah pengaruh merupakan istilah yang kelihatannya semua orang mengerti secara intuitif. Dalam istilah umum, pengaruh mengacu pada efek dari suatu pihak terhadap pihak lain. Pengaruh tersebut dapat menyangkut orang, hal-hal atau peristiwa-peristiwa. Dalam hal menyangkut orang, pengaruh dapat berkaitan dengan sikap, persepsi, perilaku atau suatu kombinasi dari hal-hal tersebut. Konsekuensi dari pengaruh seseorang dapat merupakan apa yang diinginkan oleh orang tersebut atau dapat menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Besarnya perubahan pada yang dipengaruhi mungkin selaras dengan apa yang diinginkan oleh yang mempengaruhi atau mungkin pula tidak memenuhi sasaran yang mempengaruhi. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, seseorang atau kelompok akan mengalami perubahan akibat adanya suatu perilaku yang ditetapkan oleh pemimpin. Rogers merumuskan hal ini sebagai pengaruh, influence, mengartikan pengaruh sebagai perubahan perilaku orang atau kelompok ke arah yang diinginkan. Menurut Friends dan Raven, pengaruh merupakan perubahan psikologi. Perubahan psikologi adalah setiap perubahan keadaan suatu sistem bersamaan dengan perubahan waktu, sedangkan Katz dan Kahn mendefinisikan pengaruh menunjukkan setiap perubahan perilaku seseorang atau kelompok karena antisipasi tanggapan orang lain. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila dikatakan bahwa pengaruh adalah esensi dari kepemimpinan. Pengaruh merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah sikap, perilaku orang atau kelompok dengan cara-cara yang spesifik. Pengaruh diperlukan untuk menjual gagasan-gagasan, untuk mendapatkan penerimaan dari kebijakan-kebijakan atau rencana-rencana dan untuk memotivasi orang lain agar mendukung dan melaksanakan sesuatu. Suatu usaha mempengaruhi dapat menghasilkan komitmen. Orang yang dipengaruhi dalam hatinya setuju dengan suatu keputusan atau tuntutan dari orang yang mempengaruhi dan melakukan suatu usaha untuk menjalankan tuntutan atau melaksanakan keputusan secara efisien. Kepatuhan, orang yang dipengaruhi bersedia untuk melakukan apa yang diminta oleh orang yang mempengaruhi. Namun orang yang dipengaruhi apatis dan melakukan usaha yang minimal karena tidak meyakini keputusan atau tindakan tersebut sebagai hal terbaik untuk mencapai tujuan, atau sebaliknya perlawanan. Orang yang dipengaruhi menentang usulan atau tuntutan dan secara aktif mencoba untuk menghindari pelaksanaannya. Proses-proses mempengaruhi. Proses mempengaruhi adalah proses di mana orang yang mempengaruhi berusaha mengubah sikap, perilaku, nilai-nilai, norma, kepercayaan, pikiran, dan tujuan dari orang yang dipengaruhi secara sistematis. Proses mempengaruhi, menurut Kelman dapat dibedakan menjadi 3 bentuk sebagai berikut. 1. Instrumental compliance. Orang yang dipengaruhi melaksanakan suatu tindakan yang diminta dengan tujuan untuk memperoleh suatu imbalan yang berwujud atau untuk menghindari hukuman yang dikontrol oleh orang yang mempengaruhi. Motivasi perilaku seperti ini adalah instrumental. Alasan patuh terhadap yang mempengaruhi adalah untuk memperoleh beberapa keuntungan yang berwujud. Apabila orang yang mempengaruhi kehilangan kontrol terhadap imbalan dan hukuman atau bila karena sesuatu hal imbalan tidak lagi menarik bagi yang dipengaruhi dan hukuman tidak lagi berarti apa-apa, kepatuhan mungkin akan hilang. 2. Internalization. Orang yang dipengaruhi menjadi terikat untuk mendukung atau melaksanakan usulan yang didukung oleh orang yang mempengaruhi karena secara intrinsik dirasakan sebagai sesuatu yang memang diinginkan dan benar dalam hubungannya dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan rasa harga diri. Komitmen terjadi tanpa memperhatikan apakah suatu keuntungan berwujud diharapkan atau tidak. Kesetiaan dari orang yang dipengaruhi ditujukan pada gagasan-gagasan itu sendiri, bukan kepada orang yang mempengaruhi. Internalisasi kemungkinan akan terjadi bila orang yang mempengaruhi dianggap sebagai sumber informasi dan nasihat yang dapat dipercaya serta terampil dalam membuat permintaan-permintaan yang rasional dan emosional. 3. Identification. Orang yang dipengaruhi meniru perilaku orang yang mempengaruhi atau mengambil alih sikap yang sama untuk menyenangkan orang yang mempengaruhi dan agar sama, seperti orang yang mempengaruhi.
Motivasi dari orang yang dipengaruhi kemungkinan berkaitan dengan kebutuhannya agar diterima dan dihormati. Dengan melakukan sesuatu yang dapat diterima oleh orang yang mempengaruhi, maka orang yang dipengaruhi mampu untuk mempertahankan hubungan yang memenuhi suatu kebutuhan untuk dapat diterima. Mempertahankan suatu hubungan yang dekat dengan orang yang mempengaruhi dapat juga membantu untuk memenuhi kebutuhan akan rasa dihormati dari orang yang dipengaruhi bila orang lain menganggap orang yang dipengaruhi tersebut menjadi lebih tinggi karena hubungan tersebut. Menjadi seperti orang yang mempengaruhi, juga dapat membantu memuaskan orang yang dipengaruhi untuk mempertahankan rasa harga dirinya. Pengaruh yang disebabkan oleh identifikasi dapat disengaja dan dapat pula tidak disengaja. Perubahan pada perilaku orang yang dipengaruhi dapat terjadi sebagai tanggapan terhadap suatu usaha untuk mempengaruhi dari orang yang mempengaruhi. Namun, identifikasi dapat pula terjadi tanpa usaha dari orang yang mempengaruhi. 3 proses mempengaruhi tersebut secara kualitatif berbeda satu dengan yang lainnya, namun lebih dari satu proses dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Misalnya orang yang dipengaruhi mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang diminta oleh orang yang mempengaruhi karena orang yang dipengaruhi memihak kepada orang yang mempengaruhi dan dengan melaksanakan sesuatu tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan-keuntungan yang berwujud. Proses mempengaruhi menurut Kelman ini sangat dekat dengan beberapa jenis kekuasaan menurut Frenz dan Raven. Misalnya instrumental compliance dengan penggunaan kekuasaan untuk memberi imbalan dan memaksa, identifikasi dengan penggunaan kekuasaan referen, dan internalisasi dengan kekuasaan keahlian, sedangkan kekuasaan absah berada di semua jenis proses mempengaruhi. Proses-proses mempengaruhi, menurut Wirawan meliputi unsur-unsur berikut. A. Pemimpin dan pengikut. Proses mempengaruhi merupakan interaksi antara pemimpin dan pengikut. Dalam interaksi tersebut, pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sifat pribadi baik pemimpin maupun pengikut, seberapa besar kekuasaan yang dimiliki pemimpin terhadap pengikutnya dan sebaliknya, dan situasi. B. Perilaku mempengaruhi. Komponen perilaku mempengaruhi meliputi keterampilan untuk menganalisis pengikut yang akan dipengaruhi, penguasaan gaya kepemimpinan, dan taktik mempengaruhi yang disesuaikan dengan pengikut dan situasi. C. Keluaran mempengaruhi. Keluaran dari proses ini adalah pengaruh pemimpin terhadap pengikut berupa perubahan sikap dan perilaku dari pengikut dalam bentuk komitmen, mematuhi dan menolak. D. Keluaran kepemimpinan. Hasil akhir dari mempengaruhi menjadi umpan balik kekuasaan pemimpin. Keluaran ini meliputi tercapai atau tidak visi, terjadi atau tidak perubahan. E. Umpan balik. Keluaran mempengaruhi mempunyai efek balikan terhadap perilaku pemimpin. Agar proses-proses mempengaruhi dapat berhasil, ada beberapa faktor yang harus dimiliki oleh pemimpin, seperti berikut. A. Kredibilitas, yaitu kualitas yang dimiliki seseorang agar dapat dipercaya atau diyakini oleh orang lain. Elemen-elemen kredibilitas meliputi kompeten, menguasai masalah dengan cerdas, ahli, terampil dalam menilai dan memecahkan masalah, dapat dipercaya atau jujur, satunya kata dengan perbuatan dan dinamis. B. Keterampilan negosiasi. Taktik-taktik mempengaruhi. Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi kategori-kategori perilaku mempengaruhi, yang lebih dikenal sebagai taktik-taktik mempengaruhi. Yuki dan Tracy, 1993, mengidentifikasi 9 taktik mempengaruhi. Taktik-taktik tersebut menggambarkan perilaku pemimpin dalam upaya untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, kepercayaan, nilai-nilai, dan tujuan pengikut serta kondisi-kondisi yang mendukung penggunaannya. 1. Taktik mengesahkan, legitimating tactics. Taktik mengesahkan adalah bentuk-bentuk perilaku yang ditujukan untuk menetapkan keabsahan suatu permintaan. Keabsahan suatu permintaan atau perintah dapat dibuktikan oleh dokumentasi, seperti peraturan-peraturan tertulis, kebijakan, anggaran dasar, rencana-rencana atau deskripsi tugas. Taktik ini mempergunakan hak formal pemimpin dalam memerintah, melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena menduduki posisi tertentu dalam organisasi. Upaya mempengaruhi berdasar keabsahan ini akan berhasil jika permintaan pemimpin rasional, relevan, dan dalam batas kewenangannya. 2. Taktik persuasi rasional, rasional persuasion. Dalam taktik ini, pemimpin menawarkan argumentasi logis dan bukti nyata bahwa sebuah permintaan atau usulan adalah cara terbaik untuk memperoleh beberapa sasaran atau mencapai tujuan. Dalam taktik ini pemimpin mempengaruhi pengikut dengan memakai argumen logikal, teori-teori ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, fakta, data, dan informasi yang akurat.
Persuasi rasional cocok bila orang yang dipengaruhi mempunyai sasaran yang sama dengan pemimpin, namun tidak mengakui bahwa usulan pemimpin adalah cara terbaik untuk mencapai sasaran. Dalam situasi di mana pemimpin dan pengikut mempunyai sasaran yang tidak sama, maka persuasi rasional kemungkinan tidak akan berhasil untuk memperoleh komitmen atau bahkan kepatuhan. Oleh karena itu, jika taktik ini akan digunakan harus terlebih dahulu dicapai kesepakatan mengenai sasaran. Pengetahuan teknis seorang pemimpin merupakan sumber fakta dan argumen yang dapat digunakan untuk membangun sebuah alasan persuasif. Pengaruh yang berasal dari persuasi rasional tergantung pada sejauh mana pengikut mengakui pemimpin sebagai orang yang dapat dipercaya dan terpercaya. Oleh karena itu, untuk menggunakan taktik ini, pemimpin harus memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dipercaya pengikut, membutuhkan cukup banyak keterampilan berbicara secara persuasif agar dapat mempresentasikan alasan secara efektif. 3. Taktik permintaan berinspirasi, inspirasional appeal. Taktik ini merupakan kebalikan dari persuasi rasional. Permintaan berinspirasi merupakan suatu usaha untuk mengembangkan entusiasme dan membangkitkan emosi-emosi yang kuat dengan mengemukakan kebutuhan, nilai, harapan, dan idaman para pengikut. Hal ini dimaksudkan untuk membangun komitmen pengikut terhadap visi, misi, strategi, proyek atau program. Dalam kaitan ini, pemimpin harus mempunyai wawasan terhadap nilai-nilai, harapan-harapan, rasa takut para pengikut yang akan dipengaruhi. Efektivitas suatu permintaan berinspirasi tergantung pada keterampilan berkomunikasi dari pemimpin, seperti kemampuan untuk menggunakan imajinasi, suara, dan isyarat untuk menciptakan entusiasme dan rasa gembira. Permintaan berinspirasi banyak dilakukan oleh para pemimpin politik dan banyak dipergunakan dalam kepemimpinan transformasional. 4. Taktik konsultasi.